Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Hari ini tanggal 25 Januari kita merayakan pesta pertobatan Santo Paulus. Paulus yang saban hari bernama Saulus adalah seorang pribadi yang berada di garis terdepan. Di baris terdepan menantang jemaat-jemaat pengikut Kristus atau jemaat Kristiani dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Dan kita lihat jelas dalam kematian Santo Stefanus, martir pertama dalam sejarah umat Kristiani. Pauluslah orang yang mendukung, merestui pembunuhan Stefanus dengan dirajam batu. Menurut Paulus, Kristiani atau pengikut Kristus adalah sebuah sekte yang harus dilenyapkan. Dan setelah kematian Stefanus, Paulus mendapat sebuah surat kuasa bahwa dia berhak mencari dan menghabisi atau membunuh semua pengikut Kristus. Dan pada perjalanannya ke Damaskus untuk menumpas atau menghabiskan perjalanan atau gerak-gerak kehidupan umat Kristiani, Allah sendiri hadir dalam kehidupan Saulus. Dia yang dalam hatinya hanya ada kebencian akan umat Kristus, akan orang yang menghidupi ajaran Kristus, hari itu melihat cahaya. Dan cahaya yang diterjemahkan dalam bahasa kitab suci dalam Kisah Para Rasul adalah doksa. Doksa yang kita tahu dalam perayaan Ekaristi adalah kemuliaan atau doksologi. Dan pada saat yang itu Paulus melihat kemuliaan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang begitu mulia dan kudus, kita tidak berarti apa-apa. Dan oleh karena itu Saulus jatuh tersungkur dan bahkan menjadi buta. Ia tidak sanggup melihat kemuliaan Kristus, dan ia tidak pantas berada di hadapan Kristus yang mulia. Dan dia buta. Dan pada saat yang sama ada suara yang berseru dari dalam cahaya itu, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya diriku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu menjawab lagi, "Aku adalah Yesus dari Nazaret yang engkau aniaya." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, begitu indah. Yang dianiaya adalah umat yang mengikuti Kristus. Namun yang merasa sakit atau yang merasa teraniaya adalah Kristus itu sendiri, dengan mengatakan, "Sayalah Kristus yang engkau aniaya." Saudara-saudari terkasih, begitu indah Allah kita, begitu mulia hati Tuhan kita Yesus Kristus. Semua penderitaan kita, semua pengorbanan kita atas nama iman kita akan Kristus atau kepada gereja demi kemajuan iman umat sesama, penderitaan bahkan air mata kita atau bahkan kematian hidup kita adalah penderitaan Kristus juga. Kita tidak berjalan sendirian, sebab di sana Allah berjalan dan bahkan Dia menikmati penderitaan bersama kita. Dan oleh karena itu kita tidak pernah boleh merasa sepi atau sendirian, sebab ada Kristus yang berjalan dan mau menderita bersama kita. Dan saudara-saudari terkasih, setelah pertobatannya, Paulus menjadi pribadi yang berada di garis terdepan dengan semangat yang penuh mewartakan Kristus dari Yerusalem kepada umat di seluruh dunia. Dialah yang disebut sebagai Rasul segala bangsa. Dengan jelas kita lihat dalam surat-surat Paulus, dia menulis kepada semua umat yang dibimbingnya, kepada pribadi-pribadi, kepada kota-kota dengan tulisan-tulisannya yang begitu dalam dan mulia. Begitu dahsyat permenungannya akan Kristus, sebab dia sudah berjumpa Kristus. Saulus menjadi pribadi yang kita kenal, dan bahkan nyawa Saulus diberikan demi imannya akan Kristus. Sebilah pedang menjadi saksi, di mana kepalanya dipenggal demi imannya, demi ketangguhan pertahanan Paulus akan iman akan Kristus. Dan oleh karena itu kita pun harus belajar dari Paulus bahwa proses pertobatan bukan berjalan satu kali, tetapi berjalan dari hari ke hari. Yang dikatakan Paulus adalah, "Saya orang berdosa ini, bukan saya yang pernah berdosa, tetapi saya orang berdosa ini." Kita pun dari hari ke hari, walaupun sudah merayakan Ekaristi dari saat ke saat, walaupun menerima sakramen, berdoa sepanjang saat, namun seringkali kita mengkhianati Kristus sendiri. Kita tega menyalibkan Kristus, melukai Kristus dan gerejanya. Kita menyebar fitnah kepada gereja, kita menyebar fitnah kepada sesama, kebencian terhadap sesama. Kita memecah belah persatuan umat, dan di sanalah Kristus terluka.
Panggilan untuk kita semua dalam pesta yang besar ini adalah mari kita bersama-sama bertobat dari hari ke hari. Kita tinggalkan kenangan lama kita, pribadi kita yang lama, dan kembali mengikuti Kristus, Sang Cahaya dan kemuliaan yang benar. Sebab dengan Dia, berjumpa dengan Dia secara nyata akan membawa perubahan kepada kita. Dan ketika kita berubah, kita mampu membawa bijaksana, membawa cahaya yang benar itu kepada sesama kita atas nama Kristus dan kerajaan Allah di dunia ini. Selamat merayakan pesta pertobatan Santo Paulus, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.